Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jindar Edi, NIM 22811307770. Akan mempresentasikan tentang pendidik dalam pendidikan Islam sebagai salah satu tugas MKIP. Pendidik dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidik secara umum adalah seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain. Sedangkan tugas dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat menempatkan pendidik pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya. Karena dari seorang pendidik diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti pendidik berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya. Dalam istilah lain yaitu insan kamil. Sedangkan tugas dan peran pendidik tidaklah terbatas di dalam masyarakat. Bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju bangsa. Bahkan keberadaan pendidik merupakan faktor yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dahulu, terlebih pada era kontemporer sekarang ini. Sedangkan peran pendidik dalam proses belajar mengajar, peran pendidik sebagai proses belajar mengajar meliputi banyak hal. Hal yang akan dikemukakan di sini adalah peranan yang dianggap paling dominan. Yang pertama adalah peran pendidik sebagai demonstrator. Melalui peran demonstrator ini, pengajar, pendidik hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa dikembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Disebabkan hal ini akan menentukan hasil belajar yang dicapai oleh pendidik. Salah satu yang harus diperhatikan pendidik bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa pendidik harus belajar terus-menerus. Dengan cara demikian akan memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan sebagaimana bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator, sehingga mampu memperregangkan apa yang diajar secara didaktis, artinya agar apa yang disampaikan betul-betul dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, peran pendidik sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas, pendidik hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan umum adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sementara itu, tujuan khusus adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, peran pendidik sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator pendidik hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mencakup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Untuk itu, pendidik tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan, serta harus mengusahakan media itu dengan baik. Sebagai mediator, peserta didik pun menjadi perantara dalam hubungan antar manusia. Untuk itu, pendidik harus terampil mempergunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi.
Tujuannya agar pendidik dapat menciptakan secara maksimal kualitas lingkungan yang interaktif. Sebagai fasilitator, pendidik hendaknya membantu peserta didik mau dan mampu untuk mencari, mengolah, dan memakai informasi, memperbanyak mutu pemberian tugas, pekerjaan rumah, ujian, dan lain-lain yang mampu memaksa secara tidak sadar, membiasakan peserta didik untuk mencari dan membaca berbagai referensi, menggunakan perpustakaan, mengoptimalkan manfaat internet, menulis laporan dengan komputer, dan mempresentasikannya. Selanjutnya, peran pendidik sebagai evaluator. Pendidik harus mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya untuk mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelas atau kelompok. Dengan menelaah pencapaian tujuan pengajaran, pendidik dapat mengetahui apakah proses belajar mengajar yang dilakukan cukup efektif, memberikan hasil yang baik dan memuaskan, atau sebaliknya. Selanjutnya, peran pendidik dalam pengadministrasian. Dalam hubungan dengan kegiatan pengadministrasian, seseorang pendidik dapat berperan sebagai berikut. Pertama, sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidik. Kedua, sebagai wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah pendidik menjadi anggota suatu masyarakat. Pendidik harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Yang ketiga, sebagai orang yang ahli dalam mata pelajaran, pendidik bertanggung jawab mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Keempat, sebagai penendak disiplin, pendidik harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. Kelima, sebagai pelaksana administrasi pendidik. Di samping sebagai pengajar, pendidik pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan, dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang keenam, sebagai pemimpin generasi muda, karena masa depan peserta didik terletak di tangan pendidik. Yang ketujuh, sebagai penerjemah kepada masyarakat, Artinya pendidik berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, peran pendidik secara pribadi dilihat dari segi dirinya sendiri, yaitu seorang pendidik harus berperan sebagai petugas sosial, yaitu sebagai seorang yang harus membantu untuk kepentingan umum. Juga sebagai pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan dengan berbagai cara. Setiap saat pendidik senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Juga sebagai orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam mendidikan anaknya. Juga sebagai pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk peserta didik. Juga sebagai pencari keamanan, yaitu senantiasa mencarikan rasa aman bagi peserta didik. Peran pendidik juga secara psikologi dilihat dari peran pendidik secara psikologi. Pendidik dipandang antara lain sebagai ahli psikologi pendidikan yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi. Juga sebagai seniman dalam hubungan antara manusia, yaitu orang yang mampu membuat hubungan antara manusia untuk tujuan tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Juga sebagai pembentuk kelompok, sebagai jalan atau alat pendidikan. Juga sebagai catalytic agent, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan atau inovator. Juga sebagai petugas kesehatan mental, yaitu yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental, khususnya kesehatan mental peserta didik. Pendidik dalam perspektif
pendidikan Islam sebagai pemegang amanah pendidik mengajar yang memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran transfer knowledge dan transfer of value. Misi ilmu pengetahuan meniscayakan pendidik untuk menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masa depan, sehingga sebagai generasi yang hidup pada hari ini dan untuk esok hari dan terkait dengan hari kemarin, peserta didik tidak terputus dari mata rantai yang ada dan terasing dari dunianya, tetapi justru tambah mengambil inisiatif dan peran di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan sebagai mata rantai yang saling kalindang, artinya benang yang baru dipintal, yang tidak dapat diputus dari satu sisi untuk menonjolkan sisi lainnya. Masa lalu sebagai bagian sejarah apapun dan bagaimanapun dia tidak dapat dihapuskan. Kesadaran akan peran kekinian sebagai sebuah realitas yang harus disadari, harus membangkitkan semangat untuk menatap masa depan dengan realistik. Kesadaran bahwa sekarang adalah sebuah kenyataan yang harus ditumbuhkan sehingga peserta didik tidak terbuai oleh kenangan masa lalu. Keyakinan adanya hari esok sebagai sebuah kelanjutan perjalanan hidup juga harus ditumbuhkan sehingga peserta didik akan memiliki mimpi dan cita-cita sebagai harapan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Kesimpulan dari pendidik dalam pendidikan Islam yaitu pendidik dari segi bahasa bisa dikatakan murabi, mudaris, musid, muzaki, mukhlis, ustadz, mudaris, mu'alim, mu'adib, yang semuanya muaranya adalah untuk memberikan ilmu, mendidik peserta didik. Sedangkan secara istilah pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam hal mendidik. Untuk selanjutnya, kegiatan seorang pendidik dimuliakan oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena seorang pendidik lah yang menentukan kesuksesan seorang peserta didik. Untuk syarat-syaratnya seorang pendidik, yang pertama memiliki keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Untuk sifat-sifat pendidik dalam Islam, yang pertama adalah syarat keagamaannya, yaitu harus patuh dan tunduk melaksanakan syariat Islam secara sebaik-baiknya. Yang kedua, senantiasa berakhlak yang mulia yang dihasilkan dari pelaksanaan syariat Islam tersebut. Senantiasa meningkatkan kemampuan ilmiahnya sehingga benar-benar ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik pada masyarakat pada umumnya. Sedangkan tugas dan peran pendidik yaitu tugas-tugas dalam bidang profesi, kemanusiaan, kemasyarakatan ya harus diperhatikan. Ya, sedangkan peran pendidik sebagai demonstrator, pengelolaan kelas, mediator dan fasilitator, evaluator, pengadministrasian, self-oriented dan psikologi. Inilah kesimpulan dari pendidik dalam pendidikan Islam. Semoga ada manfaat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.